Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena jika siang hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami akan beribadah meskipun secara live streaming, tapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Adik-adik, siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya Kak Fenci mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian Aku Jalan dan Kebenaran. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sona. Namun sebelumnya kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau katakan bahwa mulia sembah Raja mulia.
Selamat pagi semua adik-adik, apa kabar? Dahsyat dan luar biasa, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami memohon berikan kami pengertian, pemahaman supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6. Ya, lalu ditambah dengan ayatnya yang ke-14. Ya, saya Kasona akan membacakannya. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6 ditambah dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nanti ayat selanjutnya bisa dibaca ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah menjadi kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini di bawah tema Raja yang menyelamatkan. Apa? Raja yang menyelamatkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja yang menyelamatkan itu siapa yang dimaksudkan di sini? Yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Raja yang menyelamatkan adalah Allah yang menjadi manusia. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kenapa Allah mau menjadi manusia? Ya. Nah, ini kita belajar adik-adik, kenapa ya Allah yang kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa itu datang ke dunia menjadi manusia. Ya, karena manusia yang Dia ciptakan itu sudah berdosa. Ya, makanya Dia datang ke dunia. Dia melihat bahwa semua manusia sudah berdosa. Nah, dosa itu adalah dosa di dalam pikiran yang suka memikirkan yang jelek-jelek. Itu sudah dosa. Dosa juga mencuri. Dosa memukul teman-teman. Dosa menjelek-jelekan teman. Dosa juga itu melawan orang tua, dan masih banyak lagi bentuk dosa yang sering kita lakukan. Nah, karena dosa inilah Allah mau menjadi manusia. Dia mau mengorbankan dirinya supaya manusia ini, supaya semua kita manusia bisa diselamatkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya Allah lah yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita, sehingga Dia datang ke dunia ini supaya semua orang yang berdosa itu bisa diselamatkan. Nah, kan manusia sudah berdosa. Nah, upah dosa itu adalah maut. Ya. Upah dosa ialah maut. Artinya apa? Kalau manusia sudah berdosa, maka dia harus dihukum. Ya, hukumannya apa? Yaitu kematian selama-lamanya di dalam neraka. Tentu kita tidak mau masuk di dalam neraka. Kak Sona juga tidak suka dan tidak mau ada di dalam neraka. Sehingga kita harus
menerima Yesus itu adalah Raja yang menyelamatkan. Kalau kita tidak menerima Dia, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka upah dosa itu akan menjadi bagian kita, akan hidup selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Nah, adik-adik juga pasti nggak mau ya ada di dalam neraka. Maunya kita ada bersama-sama dengan Tuhan di surga kalau Tuhan memanggil kita. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Raja yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Ya, tadi Kak Sona sudah katakan bahwa semua manusia adalah orang yang berdosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar melalui Raja yang menyelamatkan ini. Dia memiliki kasih yang begitu besar bagi manusia. Ya. Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Ya, dia datang ke dunia ini, lalu dia dihina, dia disiksa, dia disalibkan di atas kayu salib, ya, untuk menanggung hukuman dosa manusia. Supaya apa? Supaya manusia diselamatkan. Dan ini bukti bahwa Dia mengasihi kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Allah begitu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, Dia ajarkan juga bagi kita adalah bahwa kita harus mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, siapapun yang ada di sekitar kita, yang bertemu dengan kita, semua orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga harus mengasihi. Ya, karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Hal yang kedua, Raja yang menyelamatkan ini penuh dengan kerendahan hati, ya, tidak sombong, ya. Kita bisa melihat ketika Dia datang ke dunia, ya, firman itu telah menjadi manusia. Ini membuktikan bahwa Raja yang menyelamatkan itu adalah penuh dengan kerendahan hati, ya. Kalau Dia tidak memiliki kerendahan hati, nggak mungkin Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kesombongan di dalam dirinya, tidak angkuh, ya, tidak membanggakan dirinya karena Dia Raja maka Dia sombong. Tidak, adik-adik, ya. Dia memberikan contoh bagi kita bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya, kita bersyukur kepada Tuhan karena semua itu Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita tidak perlu sombong. Kita tidak boleh membanggakan diri kita, karena semua itu adalah pemberian Allah. Yesus sendiri memiliki kerendahan hati untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita belajar yaitu bahwa Raja yang menyelamatkan ini adalah mau menerima dan mengampuni kita manusia yang berdosa. Luar biasa ya, orang yang berdosa mestinya harus dihukum, ya. Tapi Raja yang menyelamatkan yaitu Yesus Kristus mau menerima kita apa adanya, mau mengampuni dosa kita, mau memaafkan dosa-dosa kita, ya. Kita bersyukur ya punya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita juga belajar ya untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kenapa? Karena Raja yang menyelamatkan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan itu yaitu Yesus Kristus telah memberikan contoh bagi kita untuk mengampuni, memaafkan manusia yang berdosa. Sekarang giliran adik-adik, giliran kita semua untuk memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau ada adik-adik yang suka mengejek adik-adik di rumah, ya, atau ada orang-orang yang tidak senang dengan adik-adik, jangan balas dengan kejahatan, tetapi doakan mereka, ampuni mereka, maafkan mereka. Karena Raja yang menyelamatkan Yesus Kristus telah memaafkan dan telah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya Raja yang menyelamatkan itu boleh menjadi bagian kita. Kita bisa memiliki Raja yang menyelamatkan. Yang harus kita lakukan yaitu percaya kepada Yesus Kristus, ya. Itu aja.
percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan adik-adik dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hanya itu caranya kita bisa memperoleh kemenangan. Hanya itu caranya kita boleh diselamatkan, supaya kita tidak dihukum di dalam dosa-dosa kita. Ya, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, angkat tangannya. Wow, luar biasa. Bersyukur karena Yesus mau datang untuk menyelamatkan adik-adik. Adik-adik yang sudah percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan, ya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya pasti mempunyai hidup yang kekal, pasti tidak dihukum, tapi pasti mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita pagi hari ini bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang menyelamatkan adik-adik dari dosa. Raja yang mau rendah hati, memberikan contoh untuk menerima orang yang berdosa. Raja yang menyelamatkan adalah Raja yang memberikan teladan untuk mengampuni manusia yang berdosa. Sekarang juga, karena kita ini adalah telah menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus mengampuni, memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memiliki kerendahan hati, tidak boleh sombong, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan dan teruslah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan adik-adik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadikan Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan kami. Ajar kami untuk memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, tidak sombong. Ajar kami Tuhan untuk percaya, untuk terus memiliki iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak Allah yang menjadi terang bagi lingkungan di mana kami ada. Dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adik-adik di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Nanti dihafal ya. Untuk kelas kecil, Samuel akan membaca ayat yang ke-14 saja ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, itu untuk kelas Samuel. Nah, untuk kelas besar akan menghafal semuanya ayat ini. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan Tuhan yang ditinggikan. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah pada saat ini, baik kelas Samuel maupun kelas Daud. Tuhan berkati adik-adik kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan lebih dalam mereka meraih cita-cita mereka dalam sekolah mereka. Tuhan tolong berikan hikmat, pengetahuan, kecerdasan dan kepintaran berikan kepada adik-adik kami. Tuhan tolong adik-adik kami pada saat ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang tua mereka. Berkati orang tua mereka Bapa, berkati pekerjaan usaha yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sekali lagi kami memohon berkati seluruh adik-adik kami yang sedang beribadah saat ini. Berkati kesehatan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami
Kami memohon Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, bahkan lebih-lebih dalam menangani COVID-19 saat ini. Tuhan, Engkau tolong supaya COVID ini bisa ditangani dengan baik. Engkau juga Tuhan memberkati keamanan bangsa kami. Bahkan kami berdoa Tuhan serakus dalam penanganan bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan tolong, Engkau Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Engkau Tuhan melindungi supaya tetap mentaati setiap apa yang Tuhan firmankan, yang supaya Tuhan menolong gereja-gerejamu dan gereja-gerejamu boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami Bapa, supaya gereja kami tetap eksis walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang setia membimbing, mengarahkan adik-adik kami. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat, damai, sejahtera yang daripada Allah, kasih setia di dalam Yesus Kristus, penyertaan dalam bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik sekolah minggu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak. Aktivitas hari ini adalah menjawab 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurutmu siapakah raja itu? Pertanyaan kedua, apa alasan raja menyelamatkanmu? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 seorang yang membantumu. Keempat, sebutkan apa saja yang dimiliki oleh raja yang menyelamatkan. Jawaban anak-anak silahkan tulis di kolom komentar ya. Ibu tunggu untuk jawabannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.